Kemudian dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, Maulana Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau memilah lagi yang dilakukan semampunya adalah kewajiban yang sifatnya furu'iyah. Kembalikan bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang terpenting, lakukan kewajiban semampunya menurut kemampuan kita masing-masing. Sama lah seperti kita melaksanakan kajian malam ini. Yang mampu hadir, maka kewajiban dia adalah hadir. Yang mampu menyampaikan, kewajiban dia berarti menyampaikan. Yang mampu menyediakan, maka kewajiban dia adalah menyediakan. Yang mampu jadi donatur, jangan paksa diri jadi penceramah. Nanti donaturnya nggak ada lagi, pada ceramah semua, iya kan? Nah, yang mampu jadi murid, jangan sok mampu jadi guru, nanti bahaya. Makanya bagi-bagi tugas. Kenapa? Ikut kewajiban menuntut ilmu, ya kewajiban menyampaikannya, ya kewajiban memfasilitasinya, bahkan ada juga kewajiban menghadirinya. Nah, jadi kewajiban untuk publish, ada Pak Muhammad Nur, ada Ampun T, beliau yang mempublish, promotor. Ada kewajiban sebagai orang yang mengasuh, nah itu dibebankan kepada ustadz dan tengku-tengku yang datang. Ada kewajiban juga kita sebagai pendengar yang wajib cuma dengar, minum-minum, ngantuk-ngantuk sedikit nggak masalah. Nah, jadi yang penting kita garis bawahi, perintah untuk kewajiban itu boleh lakukan semampu kita, tak mampu nggak masalah, tapi jangan tinggalkan keseluruhannya. Itu yang pertama, masalah kewajiban. Kemudian dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, Maulana Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau memilah lagi yang dilakukan semampunya adalah kewajiban yang sifatnya furu'iyah. Nanti kita bahas apa itu furu'iyah. Tapi yang wajib sifatnya usuliyah, maka tidak boleh ada sifat bagi kita yang ingin melakukannya semampunya. Jadi bedakan dulu mana usul, mana furu'. Usul itu dasar, maka setiap yang menjadi dasar dari Islam selama dia diwajibkan mutlak, nggak ada tawar-menawar. Satu. Kemudian furu' itu cabang dari disiplin syariat Islam, maka dia boleh dilakukan semampunya, tidak mesti harus semuanya. Sehingga saat kita memahami mana usul, mana furu', kita bisa tahu yang betul-betul wajib, nggak boleh kendor yang mana. Yang pertama adalah sholat. Kata Ustadz malam ini boleh semampunya. Terakhir besok subuh nggak mampu bangun, enak. Jangan, karena sholat merupakan usul, dia dasar dari syariat Islam. Apapun ceritanya, bagaimanapun keadaannya, hukum sholat tak boleh semampunya, dia mutlak. Tapi sebelum kita melakukan sholat, ada juga yang diwajibkan. Apa itu? Wajib menuntut ilmu untuk memahami cara sholat. Karena sampai detik ini, kalau kita bahas masalah menuntut ilmu, memahami cara sholat, walaupun sudah sering disampaikan, sampai detik ini masih banyak yang kesalahan. Masih banyak yang kesalahan. Bahkan cara kita dalam menyikapi rukun atau syarat sah sholat saja udah banyak yang salah. Makanya kalau kita buat kajian paling tipis, paling singkat, sebelum kita sholat, itu yang diwajibkan adalah wudhu sebelum sholat.
wudu menjadi syarat sah sholat. Lalu pertanyaannya, wudu dianggap sah apabila kita mengetahui rukunnya wudu. Lalu pertanyaannya, ada berapa rukun wudu? Nah, ada yang 13, ada yang 6. Berapa rukun wudu? Saat kita tidak tahu rukun wudu, otomatis kita wudu tanpa memahami rukun, berarti wudu tidak sah. Dan dengan wudu tidak sah tersebut kita sholat. Sholat tanpa wudu yang sah, hukum sholat juga tidak sah. Bayangkan nggak? Padahal cuma satu.